Syahrul Rabi'i wafana aqbal alaina hannana fihi atana Rasulullah bid-dini haqqan atana. Syahrul Rabi'i wafana aqbal alaina hannana fihi atana Rasulullah bid-dini haqqan atana. Sarum bija ar-rasul al-hashimi babul usul. Sarum bija ar-rasul al-hashimi babul usul. Biqadumihi nilnal qabul subhana man qad a'tana. Biqadumihi nilnal qabul subhana man qad a'tana. Syahrul Rabi'i wafana aqbal alaina hannana fihi atana Rasulullah bid-dini haqqan atana. Syahrul Rabi'i wafana aqbal alaina hannana bihi atana Rasulullah bid-dini haqqan atana. Kembali lagi di acara kesayangan kita, Ngaji Budaya. Mas luar biasa dengan grup musik kita El Sifa El Wida, tepuk tangan. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah masih ditemani teman kita yaitu dari asrama Umi Hani. Pak Freddy, melanjutkan tadi perbincangan dari kota apa tadi Pak? Kota Changsa, Iya. kota Laoyang, kota Chongqing. Apa aja itu? Nirukan aja sulit ya. Mungkin ada beberapa kesimpulan dari sana, apa Pak? Iya, kesimpulan beberapa pengalaman saya prestasi yang tetap saya kaitkan dengan tema kita kali ini. Kenapa Pak Freddy bicara banyak tentang apa yang ditulis, buku-buku tulisan saya itu, kemudian saya bicara tentang pengalaman saya bahkan sampai ke luar negeri gratis karena undangan pendidikan dari pemerintah sana. Itu jadi maaf ya karena bagi pemirsa juga ini karena isu tentang Cina dan komunis itu kan sensitif, sudah saya sampaikan bahwa saya hanya berangkat ke sana sesuai dengan kapasitas saya. Saya walaupun muslim diundang ke sana ternyata mereka ingin menunjukkan bahwa Cina itu terbuka untuk siapapun, bukan hanya untuk orang yang tidak percaya Tuhan, bahkan orang muslim pun disambut dengan baik di sana. Selama saya juga bersikap baik. Artinya saya tidak membuat masalah di sana. Artinya saya bertamu dengan sopan, mereka juga menyambut kita dengan sopan. Andai kan saya waktu itu ikut ada tawaran pendidikan S2, misalkan saya siap meninggalkan anak dan istri, saya juga bisa kuliah di sana juga. Tapi ini menjadi pertimbangan saya, harus meninggalkan anak istri jauh. Ini saya masih mikir. Ini ya mereka welcome ke kita, maka saya kembali ingat pada hadis Nabi bahwa carilah ilmu walaupun itu berat, walaupun itu di negeri Cina kan begitu. Walaupun yang dimaksud zaman Kanjeng Nabi dulu kan negara Cina belum komunis seperti sekarang, mungkin masih atau sudah Islam waktu itu dibawa oleh para sahabat atau apa atau masih Hindu Buddha kita nggak tahu waktu itu kan. Yang komunis itu kan yang sekarang kan begitu sosialis itu. Intinya bahkan sampai hari ini pun andai kan kita masih melaksanakan sunnah Rasul bahwa menuntut ilmu sampai ke negeri Cina kita maknai apa adanya nggak apa-apa. Jauh berat tetapi tetap banyak hal yang bisa saya cari ilmunya saya dapatkan. Contoh budaya disiplin itu kan budayanya orang muslim. Tapi di negeri sana di Cina juga mereka sangat disiplin sekali.
Saya malah iri, waduh, kita yang beriman yang ada dalilnya bahwa sholat itu harus tepat waktu, harus gitu kan gitu ya, harus on time, bahwa waktu itu sangat penting. Nah, orang-orang yang katakanlah nggak percaya sama Tuhan itu, mereka malah kadang-kadang sangat disiplin dan sangat menghargai waktu. Itu yang saya pelajari. Nah, saya orang yang beriman, saya yang yakin pada Tuhan, saya yang yakin ada surga neraka, harusnya saya harus lebih bisa disiplin dan lebih profesional daripada mereka. Itu salah satu contoh ilmu yang saya dapat. Nah, kembali kepada tema ini karena nyimpulkan ya. Halo adik-adik saya semuanya, saya tadi menerangkan pengalaman saya ke luar negeri. Andai kan nggak corona, saya juga harus sudah ada undangan mengunjungi kampus-kampus di Jepang. Jadi Jepang juga membuka diri mengundang para santri, para mahasiswa dan guru. Ustadz Sofi siap-siap bahasa Jepangnya. Nanti kita berangkat bersama. Intinya bahasa Inggris. Acara internasional utamanya saya pergi ke Cina bukan mengandalkan bahasa Mandarin saya. Inggrisnya yang bagus cukup. Ke Jepang apakah saya harus ngomong bahasa Jepang? Ya bisa dikit-dikit sebagai pengantar, nanti utamanya adalah bahasa Inggrisnya karena itu bahasa internasional. Adik-adik saya semuanya, anak-anakku semuanya dari Asrama Umuhani dan pemirsa yang ada di rumah. Kenapa saya menceritakan beberapa hal contoh itu adalah sebuah prestasi. Alhamdulillah. Jadi ibu saya melahirkan, ayah saya membesarkan saya. Dan sedikit banyak saya sudah mendapatkan prestasi atau saya sudah meraih prestasi. Satu, saya sudah jadi guru bahasa Inggris, guru ngaji dikit-dikit juga bisa. Saya juga menjadi seorang penulis yang sekarang dikit-dikit diundang sana-sana untuk bedah buku. Saya punya metode baca kitab kuning itu yang harusnya menjadi fenomenal, sekarang belum terkenal. Jadi pemirsa yang ada di rumah, anak-anak yang ingin belajar agama, ingin bisa baca kitab cepat, silakan datang ke Pondok Pesantren Sunan Derajat. Bertemu dengan saya siap mengajari Anda untuk bisa baca kitab cepat dengan buku yang saya tulis. Ini enggak hoak, kemarin sudah saya praktekkan. Jadi 29 hari itu hitungan saya adalah sebulan. Katakanlah target 30 hari lah. 2 kali pertemuan sehari ada 60 kali pertemuan. Tester, uji coba saya. 60 kali pertemuan anak yang tidak paham cara baca kitab sudah bisa, alhamdulillah. Jadi sekaligus tawaran bagi para pemirsa yang ada di rumah ingin bisa belajar agama, ingin bisa baca kitab cepat, Pak Freddy, santri Sunan Derajat dan guru Sunan Derajat ini siap membimbing Anda. Semoga kalau berjodoh Anda akan bisa pinter baca kitab. Alhamdulillah. Amin. Kita punya keistimewaan acara ini. Ini acara adalah ini sebuah prestasi bagi seorang Freddy, anak ibu dan ayah saya. Nah, semoga cerita saya menginspirasi adik-adik semuanya nanti harus bisa mendapatkan prestasi, harus bisa meraih prestasi supaya orang tua sampean semuanya tidak kecewa. Artinya tidak merasa gagal telah melahirkan, mendidik dan merawat kalian semuanya. Semoga sedikit kisah dari saya menginspirasi Anda dan nanti kita sama-sama sukses dunia dan akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Di season kali ini adalah session yang kita tunggu-tunggu, di antaranya adalah session tanya jawab. Silakan dari santriwati Umi Hani, silakan untuk bertanya. Kita kasih 3 termin. Silakan. Yang mau bertanya angkat tangan. Angkat tangan. Ya, silakan mendekat ke mic sana, jalan ke sana atau pinjam mic-nya itu. Nah, dikasihkan pinjam. Ayo langsung ke sana. Ya, silakan perkenalkan siapa namanya, dari mana, terus pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Ramada. Alamat saya dari Sidoarjo. Pertanyaan saya, Pak, saya ini anaknya orang biasa. Bisakah saya menjadi orang yang sukses? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya.
silakan langsung dijawab saja Pak. Pak, apakah saya anaknya orang biasa? Apakah bisa sukses atau menjadi orang luar biasa begitu ya? Oke. Saman mengatakan bahwa ayah dan ibu saya adalah ayah dan ibu panjenengan adalah orang biasa. Apakah bisa menjadi orang sukses di masa yang akan datang? Bisa. Bahkan kesuksesan Anda bisa berimbas kepada kesuksesan orang tua Anda. Contoh begini. Ibu dan bapaknya apa? Profesinya kok orang biasa itu? Ingin tanya? Mbak siapa namanya? Mbak Ani. Ya, ibu bapaknya kerjanya jadi apa? Wirausaha biasa ya. Belum sukses top internasional nasional gitu ya. Nah, statusnya kan wirausaha biasa kan begitu. Orang biasa lah, orang biasa kan. Ketika Mbak Aninya nanti berhasil menjadi orang sukses, berhasil jadi orang top. Pertanyaannya, itu kesuksesan Mbak Ani aja atau plus kesuksesan orang tuanya? Jawabannya? Plus. Iya, jadi itu adalah kesuksesan Mbak Ani sekaligus suksesnya kedua orang tua. Dengan kata lain di ending nanti orang tua sampean juga jadi orang nggak jadi biasa, menjadi orang sukses juga. Sukses apa? Sukses membuat anaknya sukses. Sukses mendidik anak-anaknya, mengantarkan anak-anaknya menuju impiannya menjadi orang sukses. Maka belum bisa dikatakan bahwa orang tuamu itu orang biasa ketika Anda belum final. Jadi kita lihat 10 tahun, 15 tahun lagi Mbak Ani ini jadi orang sukses atau orang biasa-biasa lagi kan begitu. Ketika sampean juga jadi orang biasa-biasa berarti kan melanjutkan generasi. Orang tuanya biasa, anaknya biasa lagi, nggak ada keistimewaan. Maka yuk berjuang Mbak Ani ya. Semoga dari start yang biasa-biasa itu nanti sampean menjadi anak yang luar biasa. Sehingga orang tuamu juga bisa dikatakan orang tua yang luar biasa. Oke, tepuk tangan buat orang tuanya Mbak Ani. Nah, ketika orang tua Mbak Ani katanya biasa-biasa, ternyata beliau punya impian kedua orang tuanya. Mondokkan Mbak Ani di pondok pesantren Sunan Derajat. Ketika orang punya niat mondokkan anaknya, apalagi di pondok Sunan Derajat, pasti orang tuamu adalah orang yang punya impian besar. Orang yang punya harapan bahwa anaknya nanti akan menjadi orang hebat di masa yang akan datang, yang bermanfaat bagi agama dan bangsa serta masyarakatnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Gitu ya kesimpulannya, bisa, kenapa tidak? Lanjut ke termin yang kedua dari siapa? Silakan bertanya. Langsung ke mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini, alamat saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Wow, tepuk tangan, jauh sekali. Lembaga Insut. Begini Pak, saya mau bertanya. Terkadang kan ada anak yang mereka itu punya niat pengen membanggakan kedua orang tua, tapi di tengah jalan perjalanannya dia itu terkena faktor lingkungan, kayak misalnya ngeliat teman-teman males, jadi kan dia terkena faktor itu tadi. Nah, bagaimana cara kita itu menyikapi faktor itu tadi? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa langsung dijawab Pak Freddy? Iya, saya kira ini kan fitrah manusia ya. Gak ada manusia itu ingin jadi orang malas, betul. Tidak ada manusia itu tidak ingin sukses. Jadi sudah kita simpulkan bahwa sebenarnya fitrah manusia itu semuanya ingin semangat, ya, ingin sukses, ingin kaya, ingin berhasil. Nah, rata-rata faktor kenapa dia tidak berhasil, kenapa tidak kaya, kenapa tidak masuk surga, artinya dia adalah kalah dengan ujian. Oke, memang manusia, tadi buku yang saya tulis tentang genetika, halo, buku kembali lagi kepada prestasi saya untuk ibu saya, semoga ibu saya juga mendengar. Ibu, saya nulis buku untuk panjenengan Bu sama bapak saya, semoga ini menjadi amal jariah, karena di akhir buku tulisan saya itu, apapun yang saya dapatkan amal jariah dari ilmu ini, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya. Nah, amin. Amin. Itu ya, ini prestasi untuk ibu. Itu adalah begini,
Saya tulis tentang faktor-faktor keunggulan dan kekurangan dari genetika. Harusnya seorang anak itu punya bakat-bakat alami yang memang diturunkan dari orang tua-tuanya itu. Nah, bakat alami ini loh yang biasanya harus dikembangkan untuk menjadi sebuah prestasi. Tapi yang terjadi di lapangan, bakatnya ada, keinginan ada, orang tuanya udah bener, niatnya bener, tapi karena lingkungannya nggak bener, akhirnya terpengaruh. Karena pertumbuhan manusia itu adalah ada dua faktor intern sama ekstern. Nah, mana yang paling dominan kita nggak ada yang tahu karena bertempur ini antara intern sama ekstern. Nah, supaya aman, saya kira semua anak yang mondok di pesantren Sunan Derajat semuanya faktor intern sudah bagus lah mestinya. Pasti dari keluarga-keluarga yang baik-baik, betul. Dari orang tua yang baik, dari darah yang baik, dari turunan yang baik. Kalau nggak baik nggak akan ada niat mondok ke sini misalkan. Insya Allah saya yakin itu. Nah, faktor internnya kan sudah bagus. Tinggal sampean mencari lingkungan, mencari teman yang benar. Tadi saya sudah katakan, karena lingkungan anak yang males berarti dia nggak merasa nggak ingin menebus piutangnya sama orang tuanya. Cari anak yang sadar bahwa, atau ketika lingkungan belum ada yang sadar, sampean menjadi inspirasi buat mereka, inspiring people. Jadi kita menginspirasi lingkungan. Teman-teman semuanya, yuk kita lebih semangat. Aku tahu teman-teman, teman-teman semuanya ini agak malas, kurang semangat ini karena teman-teman merasa tidak punya hutang. Tak tunjukkan katanya Pak Freddy. Ini di channel YouTube-nya ada, di bukunya ada bahwa kita punya 3 hutang yang harus kita lunasi wajib. Bukan hanya materi tapi adalah darah, air mata dan keringat. Yuk, terus apakah sudah membalas? Belum. Nah, ayo kita semangat. Jadi ubah lingkunganmu yang kurang bagus tadi menjadi bagus dengan sampean selaku inspiringnya yang menginspirasi. Atau kalau mereka tetap tidak mau berubah, cari lingkungan yang baik. Ganti teman, pisah. Maaf kawan, kita jodoh kita sampai di sini aja. Temenan sama kamu malah tugasnya nggak pernah dikerjakan. Sholat nunggu pengurusnya diubrak-ubrak kan begitu. Ya, molor waktunya. Ini kan teman nggak baik. Cari teman yang baik. Itu ya, terutama lingkungan. Cari lingkungan yang pas. Atau kalau bisa lingkungan nggak pas, sampai yang bisa merubah lingkungan itu. Sehingga faktor intern dan ekstern bisa kombinasi dan meraih sebuah tujuan hidup yang bahagia dan sukses itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan ketiga, satu pertanyaan lagi dari teman-teman Asrama Muhani, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Kamila, saya dari Sidoarjo. Saya mau bertanya bagaimana sih caranya agar kita itu bisa ingat orang tua setiap hari. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Monggo Bapak Freddy. Bagaimana cara kita supaya ingat orang tua setiap hari? Ya harus diingat. Udah Pak, udah berusaha diingat tapi yo sering lupa. Karena orang tuanya jauh, rata-rata mondok kan rumahnya jauh, jadi udah lama nggak ketemu sama orang tuanya. Ada kok, ada ikatan batin antara anak sama orang tua. Jadi dulu saya mondok di Pare sambil belajar bahasa Inggris. Ya, harusnya saya pulang itu setiap bulan, harusnya saya pulang. Setiap bulan pulang rencananya. Ternyata nggak sampai sebulan saya selalu pulang. Nggak tahu. Misterinya begini. Programnya adalah setiap bulan Pak Freddy itu pulang dari Pare. Saya mondok sambil belajar bahasa Inggris di Pare. Mondok Darul Abidin sana. Harusnya pulangnya setiap bulan, tapi sebelum sebulan saya selalu pulang. Sebabnya apa? Saya nggak tahu juga. Kenapa saya nggak kerasanan ya? Saya nggak kerasanan ya kan gitu. Nah, suatu saat saya pernah pulang, belum nyampe rumah, ibu saya sudah nyapa. Ya Allah, anakku sing ganteng, bentak batin, bentak pikir, mesti mulai kan gitu. Jadi ibu saya yang mengungkap rahasianya. Jadi yang membuat saya kangen rumah itu gara-gara ibu saya itu selalu kangen sama saya. Jadi pokoknya malam minggu kalau ibu saya itu kangen sama saya dipikir, mesti saya langsung pusing malamnya. Waduh, mimpi ketemu ibu saya, mimpi rumah. Akhirnya saya pagi naik bis pulang ke rumah, kan minggu liburan, harusnya kan nyantai di pondok tapi libur. Itu ya.
Jadi orang tua itu kalau dipikirkan, mikirkan anaknya bisa tembus. Orang tua mikirkan anaknya juga biasanya tembus. Nah gitu, solusinya satu, sama mencoba ingat sama orang tuanya dan bilang sama orang tuanya, Bu, tolong selalu ingat saya dong. Katanya Pak Freddy bisa tembus kalau ibu ingat sama saya juga ingat sama ibu. Kalau saya ingat sama ibu, saya ingat hutang sama ibu. Loh, hutang opo? Itu Bu, darah Bu. Oh iya, lele enggak? Ya, ingat Bu sama air mata. Saya kan pernah itu Bu, bandel, pernah menangis. Ini saya ingin menebus kesalahan saya dengan prestasi saya. Ada yang lucu tapi ini real ini katanya teman-teman itu. Supaya ingat orang tua, almarinya itu di belakangnya dikasih foto kedua orang tuanya, bapak sama ibu. Jangan yang depan, kalau depan kan malu kelihatan orang gitu. Jadi yang pintu bagian dalam, jadi ketika kamu buka buku, buka baju, lalu yang terlihat adalah tampang ayah sama ibu. Oh Umi Abi, tunggu aku pulang dan berhasil ya. Semangat langsung ngaji mana. Mulai males mana, buka baju sama buku. Itu 24 jam buka berapa kali kamu baju, pintu itu sampai dol engselnya itu. Nah, berapa kali kamu akan lihat tampang ayah dan ibumu. Kalau bisa tampang-tampang yang melas gitu yang dari usaha bisnis yang pewakil keringetan atau yang dari nelayan ya, yang basah kuyup, yang dari tani yang jeblok sama itu. Foto-foto yang gitu biar kamu, ya Allah, perjuangannya sampai seperti Bu, Bapak, suatu saat akan kubasuh lumpur di kakimu dengan air madu. Ini itu. Air haru, Pak. Air haru ya, air bunga atau apa, pokoknya sukses lah. Jangan biarkan ibu bapakmu yang hari ini masih debu lumpur, yang nelayan masih basah dengan garam di bajunya. Ketika zaman sudah jadi orang, rubah nasib mereka. Siap? Ya, siap. Insya Allah seluruh santri Sunan Derajat bisa merubah nasib orang tuanya. Amin. Karena Anda adalah kebanggaan orang tua. Gitu ya. Lemarinya kasih foto ayah ibunya. Setiap buka lemari pasti kelihatan. Assalamualaikum. Luar biasa. Trik-triknya handal pokoknya dari narasumber kita kali ini. Tepuk tangan untuk narasumber kita kali ini. Masih di acara Ngaji Budaya. Budayakan mengaji. Cek. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Fahuwal habibul mujtaba kidman kawan Qad sahada bidalili wa usnida Fahuwal habibul mujtaba kidman kaman Qad sahada bidalili wa usnida فهو الحبيب المجتبى
دليل وأسندا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب فرح من فقده حزنا صارا رب حب لشوقه دمعا سلا رب فرح من فقده حزنا صارا رب حب لشوقه دمعا سلات يا إلهي اجعل لي به مما فازنا للرضا جناتك داخلا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Oke pemirsa Persada TV dimanapun Anda berada, nggak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum acara ini ditutup, kita dengarkan dulu pesan dan kesan dari narasumber kita Bapak Freddy Setiawan. Ya, terima kasih. Di penghujung acara ini dapat saya simpulkan dari awal hingga akhir, orang hasil pengamatan saya secara pribadi, orang biasanya sukses itu adalah karena motivasinya adalah orang tua kebanyakan. Ini hasil, tapi belum sebuah penelitian karena belum sempat meneliti ke sana saya, tapi saya punya keyakinan, ini hasil pengamatan saya bahwa orang-orang sukses itu peluangnya lebih besar ketika gini, maksudnya tujuan kesuksesannya itu adalah dipersembahkan untuk kedua orang tuanya. Biasanya itu ampuh sekali. Aku ingin berhasil, aku ingin jadi orang, ingin kaya, ingin jadi orang terkenal, misalkan akhirnya bermartabat, membanggakan orang tua biasanya, supaya orang tuaku bahagia, membalas jerih payah mereka. Itu peluang untuk sukses biasanya lebih banyak. Orang-orang gagal, menurut saya, ini belum penelitian ya, karena saya belum sempat neliti, saya belum pernah, betul enggak? Rata-rata orang itu egois. Rata-rata Ustadz Sofi sama Ustadzah Ella, lupa terus Ustadzah Ella ya. Ya ada rahasia di antara nama Ella soalnya, ada sesuatu, lupa terus saya. Ya enggak guyon, intermezzo. Kebanyakan kita itu enggak sukses, kita itu males itu gara-gara motivasi suksesnya itu hanya untuk egois diri sendiri. Pak Freddy pengen sukses untuk apa? Supaya saya kaya. Ini sukses untuk apa? Supaya saya terkenal, supaya saya banyak uang. Rata-rata orang itu kalau berpikir seperti itu malas biasanya. Akhirnya gini, ayo Freddy, ayo ngaji. Ah malas, gak ngaji gak apa-apa. Loh kamu gak jadi kaya? Ah gak kaya gak apa-apa, tidur aja. Ayo Freddy kerja. Oh, ya, nanti kalau kamu gak kerja gak jadi kaya loh, gak jadi sukses loh. Ah yang penting tidur, urusan sukses gak usah dipikir belakang aja. Akhirnya orang itu gara-gara egois
kesuksesannya itu digantungkan hanya untuk dirinya sendiri, egois biasanya. Biasanya menurut pengamatan saya itu nggak ampuh dan nggak berhasil. Jadi sampean biasanya kalau malas disuruh ngaji, disuruh belajar, disuruh apapun, biasanya disuruh kerja, pasti yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Coba kita lihat dari sisi yang lain. Soalnya ini pernah saya coba. Ketika saya malah lagi males, kemudian ada tuntutan untuk belajar, untuk kerja, lalu saya ingat orang tua saya. Ya Allah, iya, oke lah, saya lagi capek, lagi penat ini, tapi gara-gara saya ingat orang tua untuk membalas kebaikan mereka, saya harus berhasil, bukan untuk diri saya, tetapi untuk membalas keringat dan darah serta air mata itu. Maka saya yang males, yang capek, saya bangkit, saya paksa untuk bangkit. Itu, jadi kenapa tema hari ini temanya adalah membalas air mata, darah dan keringat. Itu adalah, ini adalah kunci yang saya berikan pada forum kali ini, pada episode kali ini adalah, ini loh kunci sukses. Jika Anda termotivasi untuk sukses itu untuk kedua orang tuamu, selalu disandarkan, lihatlah anak-anak yang berhasil, tetapi anaknya itu membahagiakan orang tua, ngasih, pokoknya ngerawat orang tuanya, Ustaz Sofia. Anak yang mulai agak menanjak prestasinya. Tapi kalau dia ngurusi orang tuanya biasanya, Bu minta apa Bu? Pokoknya segala kebutuhan orang tuanya dipenuhi. Pokoknya sangat perhatian sangat menyayangi orang. Pokoknya bahasa Jawanya itu ngeramut orang tuanya. Pasti dia akan semakin sukses di kemudian hari. Tapi lihat, buktikan di masyarakat. Apabila anak yang agak sukses, tapi dia lupa membahagiakan orang tuanya, lupa ngeramut orang tuanya, hancur. Ini belum penelitian, tapi saya punya pengamatan begitu dan saya punya keyakinan. Jadi anak yang egois hanya menggantungkan impiannya untuk diri sendiri, peluang suksesnya kecil. Tetapi insya Allah anak-anak yang selalu berorientasi sukses untuk membalas perjuangan orang tuanya, pasti insya Allah dia akan sukses. Maka saya tutup materi kali ini dengan tema itu tadi. Yuk kita balas mereka dengan prestasi. Semoga kita adalah termasuk anak-anak yang nanti ketika tumbuh menjadi orang dewasa, meninggalkan masa kanak-kanak dengan cara sudah melunasi segala hutang piutang kita kepada kedua orang tua. Bukan hutang piutang uang, materi yang gak mungkin kita tebus, miliaran, ratusan juta untuk membiayai, gak mungkin kita tebus. Kita tebus aja mereka dengan kesuksesan, dengan sebuah prestasi yang keren. Amin. Amin. Demikian dari saya. Terima kasih, luar biasa. Kita kedatangan tamu istimewa untuk malam hari ini, yaitu Mr. Freddy. Tepuk tangan untuk Mr. Freddy. Dan juga pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, ternyata waktu habis ya untuk kita berada di studio ini untuk lama-lama tayang ini. Di antaranya kita persembahkan terima kasih untuk Asrama Umi Yani dan juga El Sifa El Wida. Tepuk tangan. Dan juga teman-teman kru Persada TV semuanya. Tepuk tangan. Pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio, kami undur diri. Saya Sofyudin dan saya Ella Ilalang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji budaya, budayakan mengaji. Qamarun sidna nabi qamarun wa jamil sidna nabi wa jamil
النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرح يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ذل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولا ذل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي